Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode kedua BF TV. Jadi BF TV ini kita menjadi wadah untuk membahas sepak bola Kalimantan Selatan. Jadi kita membahas segala sesuatunya tentang sepak bola Kalimantan Selatan. Ohayo gozaimasu. Sayonarasu kaisuginesu. Arigat. Pina Anda bahasa Jepang kenapa Pian nih? Lagi sarik nah. Nah, Mana pemain terbaik Liga Indonesia musim semalam. Apakah ituan mainnya? aduh, disayangkan banar lah. Aduh, hai. Kita semalam harus kalah Barito Putra melawan PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Jatidiri. Ya aduh, hai lah, berat banar lah lawan orang Jepang nih lah, kalah kita lah. Aduh, hai Jepang, maka Jepang tuh disiplin orangnya lah. Biasanya orang Jepang tuh disiplin, jujur, adil dan amanah patonah. Tahuan lah. Jadi memang kita habis ini akan membahas review pertandingan dulu ya kalau tentang itu membahas apa yang sudah terjadi itu sudah kena akan kita bahas tipis-tipis saja ya kalau. Tipis-tipis saja kena. Jadi memang semalam itu kita melihat pertandingan melawan PSIS Semarang itu cukup berat Bang lah. Bukan laga yang mudah tentunya, pastinya bermain di Jatidiri, tapi sebenarnya kita bisa curi poin tuh, yakin. Asli. Jadi memang secara permainan kita ya oke lah, Wasakanya masih kelihatan ya. Kalau Wasakanya itu masih kelihatan banar. Bahkan kita dapatkan satu gol dari Rafael Silva, umpan crossing dari Skipora itu langsung kayak lem tuh lah, bola dari Skipora tuh kayak lem. Lem tuh ada magnet tuh langsung bertamu kepala Rafael Silva, boom, langsung gitu nah. Tapi dasar Rafael Silva nih headingnya dasar mantap. Dasar kegilaan jujur headingnya. Maka awaknya tuh ganal kada juga halus ya, tapi bagus nah timing Rafael Silva heading ini memang pas Bang, mantap Bang. Timingnya memang cepat banget Bang. Jadi memang semalam itu kita bisa melihatlah cukup berat karena untuk menghadapi secara mental lah bangkit dari dua kesalahan wasit memberikan keputusan itu cukup berpengaruh pada performa permainan di lapangan lah. Jadi semalam itu kita bisa lihat secara permainan sudah oke, cuman yang kurang itu dari gelandang tengah kita Bayu Pradana dan Lutfi Kamal itu double pivot kita ini kalah terus duel di udara, mau duel bola tengah tuh nah, jadi salah passing apa segala macam. Jadi itu kayak bola di tengah tuh kita terberubut terus lawan bukan PSIS, diserang terus. Padahal menggugep kayaknya kada mungkin Bang ya kalau gugep bubuhannya tuh. Ya, jadi PR-nya di situ Bang, secara kelihatan kurang tuh nala, cuman kelihatan benar. Habis itu penyerangan juga dari sisi penyerangan walaupun padu lah kita lihat Rafael Silva, Rizky Pora, Rafinya dan Umay memang cukup lumayan padu, tapi Rafinya semalam underperform Bang lah. Banyak banget mengambil keputusan lambat, terus passing tersalah-salah. Berarti masih inkonsistensi. Ya, masih tapi insya Allah bisa teratasi itu. Ya harusnya bisa Bang. Lawan kita Umay dan Bagas itu kadakawa berbuat banyak. Jadi memang Fredian itu pemain dari back kanannya itu sering maju juga gitu nah. Menyulitkan lah. Iya, memaksa pemain kita tuh menerapkan ya compact defense saja. Jadi harus sabar aja kadakawa umpat nyerang jadinya. Bagas tertahan, Sokoy tertahan. Iya, jadi tertahan. Tapi memang di situ yang kita jadi ulasan itu menarik itu strategi Dejan Antonik ini cukup berjalan Bang. Compact defense-nya tuh bagus gitu bertahannya secara. Itu memang kelihatan benar Bang. Strategi compact defense dari Dejan ini memang mantap. Ya secara bertahan itu lebih baik. Tapi ya itu kita harus berlapang dada lah menghadapi dua keputusan wasit yang sangat vital, krusial dan merugikan Barito Putra sebenarnya. Aduh, jangan diingat gitu. Udah hantep juga Mek nih. Jadi ya kita terlepas kontroversi yang ada, memang kita bisa ucapkan selamat lah dulu ke PSIS Semarang jadi memang mental seperti itu dari pemain itu sudah sebenarnya lumrah gitu di sepak bola ya tapi kenapa harus keluar dari keputusan wasit sekelas Mustafa Umarela?
Amun Adun menyambat sekelas nih berarti Mustafa Umarela ini sebenarnya lain wasit kacangan kawan-kawan. Lain wasit kacangan si Din ini. Jadi memang si Din ini sempat jadi wasit terbaik di 2017. Nah, ini kisahnya nih lah. Mustafa Umarela dan salah satu wasit yang berlisensi FIFA juga di Indonesia. Nah, jadi kan memang menimbulkan pertanyaan nih kenapa jadi Pina luput mengambil keputusan gitu. Nah, ketika itu kita bisa menilai waktu pelanggaran pertama Taisei itu si Din tuh posisinya sudah berhadapan. Itu menandakan ini secara posisi itu sudah bujur gitu. Tepat. Cuman kan kita bisa mengikuti di mana kenanya itu kena haki kan jadi itu kayak One Piece juga kalau itu gugur dan itu diambil keputusan penalti jar. Nah, di situ yang cukup mengecewakan gitu. Nah, jadi kenapa? Why? Di mana salahnya gitu nah ya kalau kenapa yuk? Kenapa nih Mang Umarela biar nih? Jadi penalti. Mandaron Barito. Nah, kedua pulang kan jadi free kick itu kan gugur dia siapa? Maka sekelas Alfiandra Dewangga cuy. Aja gugur. Timnas tuh. Ya, itu memang secara itu seberatan pemainnya bisa lah kayak itu lah, tapi diminta tuh sebenarnya dari wasit itu tuh ketegasan sebenarnya ya kalau karena ini dipinanya gara-gara kada ditegasi lalu pemain lawan nih coba aja pulang aja. Itu banyak sebenarnya ada yang kisahnya ya kalau berlanjut aja. Lalu berlanjut nyanyat. Jadi memang keputusan wasit itu sangat mempengaruhi pertandingan semalam lah. Jadi sangat parah. Jadi kita akan berbicara banyak tentang wasit hari ini sebenarnya gitu. Nah, tuh. Kita kupas tuntas si wasit nih. Apa gara masalah beliau nih? Kada bayar listrik kah? Token kah bunyi di rumah? Kada paham juga nah, jadi memang kesalahan wasit ini yang sebenarnya akan berdampak efek domino sebenarnya. Kita lihat kan di sosial media tuh yang bercakut itu timbul antar fans. Jadi sebenarnya Barito dan PSIS Semarang ini kada ada sentimen negatif apa-apa satu sama lain gitu. Nah, apalagi fansnya sebenarnya S-Next dan Bartman segala macamnya itu kada ada masalah. Kita secara sejarah pun kada ada masalah dengan ini. Nah, tapi efek dominonya ketika wasit tidak berlaku adil, nang bercakut tuh fansnya berkelahian, bersambatan, stadion jatuh diri ya. Padahal stadion Jatidiri jatuh diri ya. Ada yang menyambat Barito digembosi ya. Itu kan sebenarnya sayang gitu. Nah, kita timbul harus berkelahi lawan PSIS Semarang. Sebenarnya kan karena sepak bola itu harusnya menyatukan gitu. Nah, jadi keputusan wasit itu sangat berpengaruh sebujurnya. Maka ini kan yang pertama juga. Nah, tahun semalam itu juga. Jadi Bagas ya semalam tuh overlap gugur di dalam, ditunjuknya di luar. Ternyata dah tuh penalti. Harus penalti. Nah, itu wasit juga memberikan keputusan. Jadi timbul ada stigma, wah amunnya Barito melawan PSIS ini pasti kena diculasi gitu. Nah, sebenarnya ada kayak itu adalah kesalahan wasit yang berdampak kepada sentimen negatif antar supporter gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Kita harus berdamai aja ya. Semua pemain bola mungkin kita bisa melihat di Eropa pun kayak itu juga tuduhan jadinya. Iya, tapi kan ketika wasit itu tahu sudah karena wasit luar itunya memandangnya psikologi pemain itu paham aja sudah. Kita ini pemain bola hendak juga mencetak gol kayak apapun ya, kalau mencari pelanggaran yang disengaja apa segala macam, gugur apa gitu. Tapi itu kan ada law of the game itu nah yang menjadi panduan wasit yang seharusnya bisa paham itu, oh ini misconduct, ini pelanggaran, ini offside, ini apa segala macam ya. Kalau cuman semalam itu telak banar, luputnya tuh telak, bilang liwar telaknya tuh. Tapi membaca di sosmed ada juga si pemain ini mengelak pada juga aja. Takuni aja si Paso aja, si Sokoi. Ini kena aja lawan aku aja. Ya itu dari pemain lah ya. Nah, jadi memang itu yang mengolah pertandingan semalam itu cukup berat lah. Jadi dari wasit itu. Jadi bicara wasit itu ini adalah salah satu instrumen yang paling penting juga sebenarnya teman-teman. Jadi wasit ini instrumen sepak bola yang paling penting. Jadi pemain, pelatih,
itu tuh salah satu instrumen juga, tapi yang salah satu penunjangnya adalah wasit juga. Nah, penunjang kompetisi kan jadinya juga jadi secara umumnya. Namun kita main gak ada wasit dong ya Pak? Betul tunjulannya bergantian segol, bergantian karena skip ora wasit. Siapa namanya? Karena protes kada main ya, protes kada main, nah wasit ya. Oh gitu luput bener pulang. Protes, malah rambut tumbai-umbai suruh wasit. Ya, jadi kita membahas wasit ini sebagai apa yo? Pekerjaan yang memang dianggap sebelah mata sebenarnya dalam dunia sepak bola. Padahal itu sama pentingnya juga lawan pemain, lawan pelatih. Jadi jangan lupa teman-teman, kita itulah mendevelop pemain tuh ya penting. Pelatih juga akan menciptakan pemain yang berkualitas juga. Nah, wasit akan menciptakan pertandingan yang berkualitas. Nah, itu kawan-kawan. Jadi wasit ini sebagai instrumen sepak bola itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, jadi kan ini pertanyaannya adalah kenapa sekelas Mustafa Umarela bisa membuatkan kesalahan seperti itu gitu. Nah, apakah ada tekanan supporter atau tekanan di luar gitu, nah kan nggak ada tahu gitu. Nah, sedangkan ini sebagai wasit terbaik kayak gitu. Nah, sempat jadi wasit terbaik, maka yang jadi hal ini pulang lah. Si Dini kada sekali ini juga masalah dahulu tahun semalam pernah juga dipermasalahkan juga laga Persebaya dan Persela Lamongan. Nah, protes juga orang sempat diparkir juga janganlah diparkir juga kada bertanding janganlah berapa pertandingan. Paling berapa laga lah 3 sampai 4 laga aja kayaknya diparkir kada lawas juga. Ya maksudnya tuh amun kawa ada wasitnya ada gerang induknya tuh apalah PSSI-nya kalah persambatannya itu. Ngapala ibuan wasitnya ada kada don. Nah, jadi bujur lah seharusnya memang ini menjadi tanggung jawab PSSI di Departemen Wasit sebujurnya kawan-kawan. Ya alhamdulillah ulun pernah membantu dahulu Dirtek Wasit pada tahun 2018 ulun di PSSI Pusat. Mantap. Jadi ulun ini berbagi pengalaman yang faedah lah. Jadi dahulu itu ulun PSSI itu dahulu punya direktur wasit. Jadi direktur wasit dari Jepang yang pernah memimpin Piala Dunia bahari. Nah, Kajuki Ito kah? Oh lain itu kayak winning eleven. Ngomong itu wasit mahing mana tuh? Itu winning eleven prenai. Jangankan bedeping ibarat tadi ketek telinga gugur gini kerto habang lor sidin. Habang itu Kajuki Ito. Jadi ngaran sidin Toshiyuki Nagi. Nah, Toshiyuki Nagisan di kiaunya. Nah, jadi memang pada tahun 2018 itu menjadi apa ya? PSSI itu memberikan keseriusan lah, perhatian khusus terhadap wasit ini. Kenapa seorang wasit di Indonesia ini kualitasnya selalu jelek kayak gitu. Nah, lalu didatangkan Departemen Wasit. Di situ ulun mendampingi Toshiyuki Nagisan itu waktu itu di Jogja lah, ya memberikan pendidikan lah, penataran gitu untuk menghadapi Liga 2 pada saat itu dan Liga 1 2018. Nah, di situ Sidin berbagi kisah lah. Banyak ulun di situ ketemu wasit-wasit yang bagus-bagus, berarti bisa nyoba bahasa Jepang dun lah. Nah, arigato aja ini. Gomu-gomu no aja nah. Timbul narasenggan aja gua nih. Jadi bahaya itu amunnya kita kena rasenggan. Nah, jadi Sidin ini membagikan kisah lah sebagai pengalaman Sidin memimpin di Piala Dunia itu kayak apa. Jadi pada saat itu ulun membantu Sidin memberikan materi lah tentang perwasitan kayak apa ilmunya. Nah, tapi di situ yang sedih juga ulun pada saat itulah dari perwakilan Asosiasi Provinsi Kalimantan Selatan kadada mengirim wasit. Waktu itu sampai wah ini ya kadada. Sampai wah ini kah? Sampai wah ini. Di mana kita pernah mendengar wasit utama atau asisten wasit itu dari Kalimantan Selatan. Adalah siapa? Ada tak? Ayo bapak-bapak kakawanan wasit yang di Kalimantan Selatan, buktikan buhan pian gin bisa berkarir di nasional. Nah, itu jangan mau wasit di tropeo aja. Aduh. Tropi. Tarkam. Aduh, kita naik level. Jangan pemain aja lah yang go nasional. Wasit gini harus go nasional juga. Ya. Harus bisa niat, tekad lah untuk menjadi lebih baik. Pasti bangga lah membanggakan Banua. Wasit kita sampai ke nasional. Jujur tuh. Mungkin bisa juga Bang, ada juga dulu wasit kita yang memang kiprah di nasional. Cuman
ya kada terpantau atau bagaimana lah kiprahnya ya kalau. Nah, jadi wasit ini juga perlu dikembangkan sebenarnya gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu Asprov Kalimantan Selatan mengadakan refreshment wasit. Penataran wasit. Iya, wasit di liga maksudnya di Kalimantan Selatan ada. Cuman ya itu masalahnya wasit-wasit kita di sini itu tuh banyak sebenarnya, ada 200-an lah gitu. Nah, C3-nya ada 137, C2-nya tuh ada berapa gitu, nah 75, C1-nya ada 16 orang. Nah, jadi kalau kita lihat datanya nih banyak sebenarnya Kalimantan Selatan di wasit gitu. Nah. Tapi di mana bagiannya nih menaikkan jam terbang? Ada ambil bagian. Mana liganya kada? Entah kada mengambil bagian kah, kada dapat jatah kah, kada paham juga. Padahal melihat pula wasit-wasit di Banjar di Kalimantan Selatan lah, pada bagus-bagus buahnya tuh. Bagus. Tegas-tegas. Ya di sisi lain ada juga nang pinah Liu yang tamuh juga banyak Banyak. Cuman yang bagus mantap, banyak yang tegas-tegas banyak ya aku melihat. Sambat tiga namanya. Jadi memang ulun melihat semalam beberapa waktu lalu Liga 3 lah wasit itu ya, kalau pertandingan Liga 3 Kalimantan Selatan wasitnya dipimpin nang Mbak Uban sudah rambutnya. Kenapa nih? Ulun sedih gitu nah. Kada lagi kanang tuha lagi gitu nah. Kada kanang tuha lagi. Ya kan nang rambutnya habis kah gitu nah. Artinya yang menjadi sorotan kemana anak mudanya gitu. Nama-namanya iya ulun dah dijom lihat kada tahu pang nama sidin siapa. Mana pindah tuha Bahuban, buka gin pinang kali. Wah, itu mah. Abu wasit itu ada tes pembukaannya juga. Ada tesnya. Kalau fisiknya nah itu yang paling penting. Bilang bagenjot juga sidin mah. Parut kurang lebih kayak seorang juga kan. Iya, jadi nagisan itu sebenarnya jadi wasit siapapun bisa jadi wasit gitu. Yang penting fisik aja sebenarnya, nomor satu tuh fisik. Itu nomor satu tuh fisik. Jadi wasit tuh lah. Harus kuat sebenarnya. Jadi pemain bola. Sisanya itu textbook, kau aja dibaca aja pelaturannya apa ini segala macam itu kau aja dibaca gitu lah. Dan ketiga itu ya ketegasan. Ketegasan itu akan didapat dari pengalaman jam terbang. Berapa sering inya memimpin pertandingan, jam terbangnya berapa kayak gitu nah. Jadi yang menjadi sorotan itu sebenarnya wasit-wasit di Indonesia ini sebenarnya jiper duluan, takutan duluan sudah gitu. Nah, karena stigmanya tuh sudah jelek jadi wasit ini tuh tekanannya berat gitu. Nah, memang tekanannya luar biasa. Tekanannya memang luar biasa. Harus kita akui. Tidak mudah untuk menjadi seorang wasit. Tidak mudah sebenarnya. Jadi ulun sebenarnya kada hendak joma hujat Mustafa Umarela karena ulun paham, karena ulun pernah mendalami dan berinteraksi dengan wasit-wasit lah pada saat itu. Ulun bercerita ada nang wasit kada kawa bulik jar ditahan. Udah aja mau wasit di suatu pulau di Papua kada kawa gara-gara pertandingan suatu pertandingan. Kada kawa bulik lah. Kada kawa bulik, bayangkan itu tekanannya nang seitunya gitu nah. Jadi memang banyak faktor lah yang mengolah biasanya wasit itu membuat kesalahan gitu. Makin aja seorang nih mau wasit sparring yang kalau di pinggir tiup-tiup salah abot tim musuh. Jadi lain wasit aja luput. Jadi memang pertanyaannya itu adalah kenapa kadeda lagi kah gitu nah kontrol dari PSSI gitu nah. Pusat itu nah. Ya kalau kontrol dari PSSI pusat untuk meningkatkan atau menjaga kualitas wasit-wasit di Indonesia ini gitu. Pada saat dahulu itu kita punya program namanya Elite Pro Referee. Elite Pro Referee ini adalah sekelompok usia 25, wasit-wasit usia 25 lah, yang diproyeksikan pada sampai inya nanti di usia 35, paling kada itu ada tercipta 5 lah paling kada wasit yang berlisensi FIFA. Karena wasit itu masa usia matangnya itu adalah di usia 35. Jadi jadi dulu itu waktu Elite Pro Referee itu diadakan, diseleksi itu seluruh Indonesia, programnya jalan itu. Nah, semua wasit ini ditugaskan di Elite Pro Academy. Kompetisi yang usia 16, usia 18. Jadi di situ bagiannya mendapatkan pengalaman memimpin pertandingan. Wasit binian ada juga. Wasit binian kan ada juga ada tuh. Seorang melihat semalam tuh. Ada yang lisensi FIFA ada juga wasit. Jadi memang jenjang karirnya tuh seperti itu, dari C3 dulu yang di Askot biasanya, baru nanti di C2 itu yang mengurusnya dari Asprov. Rekomendasi juga Bang biasanya kayak itu tuh. Hanya kita bisa mengambil C1 dari seleksi nasional juga dari PSSI pusat programnya. Itu secara karir, jenjang karirnya siapa
siapapun yang hendak jadi wasit kayak itu teman-teman hubungi Askot, Askap dulu ambil C3, akhirnya naik ke C2 baru ke C1. Cuman ya itu perlu kompetisi pulang. Bulik-bulik pulang. Itu bulik itu juga. Itu pulang. Kita nih kan ada banyak. Itu Pang. Kayak apa kita nih harus memberikan gambaran gitu. Nah, maksudnya ulun yakin di Banjar ini mungkin pasti ada yang hendak jadi the next Torik Alkatiri misalnya gitu. Ya kalau pasti gitu nah. Torik Alkatiri itu diisi lisensi FIFA, memimpin pertandingan Piala Asia rancak di mana-mana. Kayak dahulu tuh Jimmy Napitapolo. Nah, itu mantap. Kan banyak itu sampai itu. bukan salah Piala Dunia, Piala Asia kasih Dindio. Nah, pokoknya wasit Indonesia yang mantap nah Jimmy Napitapolo tuh. Ya. Soalnya inget banget tuh waktu nonton ISL Bahari Jimmy Napitapolo tuh. Bujur Jepang sih din halus, tapi tegas, kepemimpinannya oke, bagus. Wah, ini menjabat Jepang tapi di mana? Kada tahu nah detailnya di mana. Nah, jadi memang yang menjadi sorotan itu kemana programnya gitu. Nah, mungkin ada dirtek wasit kah ini gitu. Bisa ada tapi kada terpantau, bisa jual. Pulang. Jadi wasit ini pulang maksudnya kita dirugikan Barito semalam kan gitu. Nah, apakah ada protes juga sebujurnya dari Barito ini pertanyaannya? Jujur juga kepindah hinip nah. Di official kadada statement Barito mengajukan protes di berita-berita kadada juga. Nah, di berita kadada juga makanya itu pindah maka dirugikan gitu nah. Aja terima. Ada misalkan Barito ini nah protes dulu lah. Ya. Mempengaruhi kan lawan hasil pertandingan kalau ya karena kita menang baik atau kayak apa sebenarnya memang kada mempengaruhi hasil pertandingan Pak. Cuman paling kada kita tuh ada memberi tekanan gitu. Nah kayak kita nih dipimpin oleh wasit yang bagus sebenarnya tapi mengambil keputusan yang salah kayak apa ini gitu. Nah tunjukkan kalau kita tuh kada hendak diculasi gitu. Ya. Tapi ya ulun yakin aja sih Barito ini sebenarnya sudah mengajukan protes lah sebenarnya. Kan kita lihat di preskon aja Dejan aja bermamai benar. Benar. Lucu orang ini aja sih Pina Melengo apa aja. Asli Pina lucu. Jadi lucu, yang dirugikan tuh banyak lah istilahnya. Nah, memang protes ini kadang mengganti hasil pertandingan lah paling kadang memberikan ya kalau cuman ya itu Pang dari Barito kadada rilis berita apa-apa dari media kabar. Tolong siapapun yang ada di manajemen, media officer kah kan atau manajer kah atau sekretaris kah siapapun lah yang ada tuh ya tunjukkanlah bahwa kita tuh kada diterima, kita ini kada terima ditulasi gitu nah. Pelatihnya aja kada terima. Pelatih aja kada terima kada terima aja ada kawan di kadang sangit tuh Pang dan aja. Legend karena memang itu sudah tertuang berataan di regulasi pertandingan kayak apa di pasal 59 itu sudah disebutkan di situ bahwa protes itu bisa dilakukan ya kalau tentang itu tentang bola, tentang lapangan, tentang persiapan pertandingan dan segala macamnya. Menyangkut pertandingan lah ya. Iya, menyangkut pertandingan lah, tapi memang di poin itu tuh keputusan wasit itu memang kada bisa diganggu gugat, memang sudah final lah keputusan wasit. Skor akhir 2-1 kalah sudah dan itu juga ranahnya Komdis di situ. Nah, jadi memang selanjutnya adalah sebenarnya yang harus kita cecar itu adalah pengawas pertandingan. Pengawas wasit sebenarnya. Iya, ada pengawasnya juga kan? Ada dong. Jadi setiap pertandingan ofisial Liga 1 itu akan ada satu pengawas wasit. Bapak gaweannya tuh si Din tuh mengawasi wasit. Kayak itu pernah. Jadi kemarin itu Pak Jumandi Effendi lah ngarannya lah dari Jawa Timur. Ya. Itu tolong benar Pak itu direview wasit Mustafa Umarela ini sayang benar semalam tuh ya kalau si ini bagus padahal. Cuman mengawasi ya kalau Pak mengawasi aja Pak harusnya nah jadi penilaiannya ya supaya bagus nah wasit Pak ya semoga aja lah kada itu nah kada ada camuh lagi gitu nah supaya bagus. Ya mudah-mudahan Barito ini sudah mengajukan protes ke Komdis PSSI dan langsung menyampaikan hal tersebut kepada kekawalan media sehingga bisa dipublikasikan kalau memang Barito tidak menerima keputusan kontroversial dari Mustafa Umarela. Itu harapan kita. Nah kita pertandingan selanjutnya nih kan melawan PSS Sleman. Super Elja. Ini kada kegampangan ya kalau bukan lawan yang mudah lagi again.
terlalu berat, Bang. Jadi memang melawan PSS Sleman di Maguwoharjo. Di Maguwoharjo. Ya, di Maguwoharjo ini salah satu stadion yang cukup angker lah. Jur. Makanya rancak jual dipakai timnas, biasanya laga-laga home timnas. Ya. Karena menurut pengalaman ulun pribadi ini sedikit lah waktu pernah ke sana, itu supporter tuh sedikit aja ini kada banyak, tapi suara buah itu bergema, malah model menteng-menteng itu nah. Jadi dasar berasa tuh nah tekanan di main di Maguwo tuh memang tidak semudah itu, apalagi kan kada mungkin kan ada satu bangku kosong di Stadion Maguwo, pasti terisi penuh. Ya, yakin Pak. Makanya apalagi kan Brigata Kurvasut ini selalu memberikan semangat yang luar biasa lagisan PSS. Totalitas. Jadi semoga Barito ini bisa bangkit lagi kan melupakan kekalahan semalam ya Allah. Jangan lagi memikirkan wasit lah, kesan pemain lah ini, kesan pemain, fokus di pertandingan. Fokus aja sudah. Fokus sudah. Jadi, ayo. Bisa. Jadi memang secara permainan juga menurut ulun semalam itu sudah wasaka juga, ya Allah sudah bagus. Tinggal dipertahankan aja lagi semangat juangnya, jangan sampai runtuh lah. Pertahanannya juga lebih kompak lagi, lebih solid lagi di tengah. Apalagi kita akan kedatangan Mike Ott. Mudahan main sih Din nih. Mudahan mainnya. Kalau kita kreasi di tengah itu kan semalam masih kurang juga. Jadi ulun pikir mungkin ini bisa jadi jawaban ya kalau kau menyuplai bola ke tengah itu nah di depan juga. Jadi Pora lawan Rafinya bisa menjadi aktif, jembatan lini serang Barito ya kalau. Bujur. Supaya Rafael Silva tuh kadang kebanyakan turun. Ya. Aku ke bawah aja terus. Maka penyerang aja mau. Kenapa ke bawah terus? Ya, memang harus membantu itu terpaksanya harus terpaksa kan bisa juga. Kan memang seharusnya seorang Rafael Silva tuh stay di depan aja. Kira-kira berapa nih skor nih kita melawan Super Elja nih kira-kira? Ulun kada hendak muluk-muluk juga Bang. Ibarat 0-0 1-1 gini alhamdulillah ya Allah. Menurut ulun kita bisa menang lawan PSS ini. Karena laga harus optimis. Kita ini laga home semalam kalahkan pas pembuka semalam, kalah lawan PSM. Jadi di dua laga terakhirnya imbang. Nah, ulun pikir yang walaupun PSS bermain dengan motivasi yang lebih, rasa ulun memang kita kau aja mencuri poin, apalagi kehadiran Mike Ott ini bisa menjadi jawaban lah di lini serang kita ya Allah. Serang Barito Putra. Itu Pak harapannya itu Pak. Jadi, terus ada kabar apa lagi nih? Jadi pembahasan kita hari ini banyak Panglah sudah wasit ya kalau ini kabar yang paling baru ini semalam hasil sidang Komdis kemarin itu akhirnya keluar. Dan bujur sudah nang apa yang kita takutkan nih semalam. Bro, smoke bomb. Jadi Barito Putra kena denda 50 juta rupiah. Dikit. Mau nyawa dikit. Bakar bakso berapa ratus lagi jaga 7 bandar menyalai asap, flare apa segalaan. Apa gerang kerennya tuh? Rasanya mah bagus. Uang bayar, nyawa bayari lain juga kalau apa kerennya tuh apa menyala itu gini menyala gini kada untung ada smoke bomb pulang lah jaga flare ada juga menyala sedikit bagus sudah dilihat smoke bomb hendak jadi Naruto pagi pun Shinojutsu pakas tumat bandar ternyalai tapi pengawas pertandingan sudah aja menggambar ulun higa sudah di fotonya kadang barbuk ya kalau barbuk jelas benar dah jadi itu 50 juta jadi tolong kawan-kawan supporter mungkin tolong benar digunakanlah akal sehat kawan-kawan supporter penonton siapapun lah yang menyaksikan Barito Putra yang ada di sekitar stadion Demang Lehman. Ya pintar-pintar gitu nah kasihan. Akal sehatnya tuh dijaga gitu nah. 50 juta malaran bro, 50 juta nukar bakso kawa. Ya Allah, ada tukang kuaci kesannya mah lah 50 juta. Mamahnya itu bihimat. Kasihan juga kan manajemen klub kan sudah serius kan manut tim apa segala macam, masa harus dibebankan dengan hal konyol seperti ini gitu nah 50 juta. Ibaratnya buahnya hanya semalam abut masalah wasit. Aja. Ini disuruh pulang bayar 50. Mana dibunguli uang, mana bayar pulang. Memikirkanlah buahnya perasaan bebuhan manajemen juga. Nah, ini lainnya membela manajemen kada juga kami ini. Itu faktanya kayak itu. Faktanya kayak itu, Bang. Sudah. Kayak Pak, amun membayar 50 juta dari kantong pian ayo aja manajemen enggak ada apa-apa. Mungkin kira-kira kita dari klub enggak ada apa-apa. Asal bayari 50 juta. 50 bom seasap aja isinya stadion. Asal wani bayari duit seorang aja kira-kira mampu kada? Terjual benar cawat, ada bercawat lagi kan dah.
Kan ya habis PPKB. Ya semoga itu kada terulang lagi ya kalau jangan tolong, kita di sini juga menjaga marwah sepak bola melalui Barito Putra ini. Jangan sampai kita mempersulit juga ya kalau jangan melakukan hal konyol gitu ya, konyol. Karena malaran 50 juta tuh laundry baju tim itu bisa berapa tahun, 2 tahun, 2 musim bisa kawa. Mengerti ya Bang, kalau Boboan Pian tuh cinta lawan tim Barito Putra, hendak mendukung penuh, support penuh, lawas kada main di SDL, lawas kada melihat langsung. Paham aja, cuman ya kembalilah harus memahami juga kayak apa kondisi buhannya ya lo. Jadi ya itulah. Mungkin panjang lebar sudah ya kalau kita membahas ini Karing Lapungan sudah kita membahas wasit penuh dengan emosi, makanya ulun baju abang hari ini marah banyu nih kada wadi minum juga iya konten aja ini jadi mungkin siapa nang anu ya kalau ini banyu ledeng kawan banyu ledeng makanya kada minum hendak beriklan ayo aja mungkin ya kalau kawan jadi kontak Banua Football ada iklan hendak memasangi kami banyu minum ini banyu ledeng nah aduh hai ini jangan di stetoskop banyak mana anunya kumannya timbul kami sakit parut jangan bahaya ingatilah mau hendak masang ya kalau hendak bantu lumayan warna apa warna hijau bisa kami nukar ciki kayak kalau jadi ya mungkin sampai sini dulu episode kedua dari PFTP ini kita membahas wasit sudah panjang lebar tadi wasit di negeri Wakanda ya sampai jumpa di episode berikutnya. Oke jangan kada ingat di like di komen di share kawan-kawan BFTP sikat babes